misalnya nanti venue itu kita upayakan dekat dengan cabur. Iya, venue tertentu. Ya. Venue dekat sama hotel ya, Pak. Ya. Ya. Kesiapan tuan rumah ini kan juga belajar, kesempatan belajarnya di situ. Oke, masih bersama Edi selalu di hati. Edi selalu di hati. Edi selalu di hati. Edi selalu di hati. Halo, kembali bersama Edi selalu di hati. Hari ini saya khusus ngobrol dengan Ketua KONI Blora Bapak Heri Sutiono. Halo Pak Heri. Halo juga. Sehat Pak Heri ya? Sehat. Salam olahraga. Jaya. Oke. Pak Heri, ini berkaitan dengan tuan rumah Porprov yang dimana SK Gubernur kan sudah turun kemarin ya, tentang penunjukan tuan rumah Porprov di Pati Raya tahun 2023. Nah, bagaimana kesiapan Kabupaten Blora menghadapi tuan rumah ini Pak Heri? Ya, terima kasih Mas Edi. Jadi Kabupaten Blora komitmen dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam penentuan venue maupun juga kesiapan secara keseluruhan, karena Blora itu nanti mendapatkan 10 cabang olahraga. 10 cabang olahraga ya? Jadi 6 ada di Cepu, 4 ada di Blora. Oke. Terus untuk pembagian 10 cabang olahraga itu seperti apa Pak mekanismenya? Ya, ini kan semua pembicaraan sudah dibahas waktu pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan Pati Raya. Jadi ada beberapa yang memang tadinya mungkin di satu tempat, kemudian harus dipindahkan, kemudian juga mengingat tuntutan akomodasi dan sebagainya. Maka akhirnya kami harus menyesuaikan, karena mau nggak mau ya, walaupun mungkin katakan di Blora ada beberapa fasilitasnya, venue-nya ada, memang akomodasinya mungkin terbatas, kemudian Cepu akomodasinya cukup bagus, banyak, maka kami bagi 6 di Cepu dan 4 di Blora. Ya. Nah, 6 itu yang pertama itu adalah air modeling, karena itu membutuhkan lapangan terbang yang dulu juga dipakai pada saat Porprov yang lalu waktu di Solo. Kemudian ada di bodybuilding, nah, itu nanti ada di Hotel Ara. Kemudian nanti ada panahan, itu nanti ada di lapangan Ronggolawe. Kemudian juga ada jiu-jitsu, ya. Kemudian ada judo, dan satu lagi adalah sambo lah ya. Sambo. Ya, sambo. Itu yang di Cepu ya. Terus kemudian yang di Blora itu nanti angkat besi, angkat berat, ada di Gor Mustika. Kemudian ada tenis lapangan, dan satu lagi adalah panjat tebing. Ya. Dan semua sudah kita siapkan, sudah siap semuanya. Ya, sudah. Untuk 10 cabang olahraga tadi disampaikan sudah siap Pak. Apakah itu memang dari awalnya memang sudah siap? Apakah ada perbaikan menjelang? Ya, ada yang perbaikan, ada yang membangun. Tapi semua sudah selesai ya. Misalnya kayak panjat tebing sudah selesai, itu baru membangun. Yang lain renovasi. Pasca SK Gubernur turun ini kan rencana KONI Jawa Tengah akan melakukan verifikasi lagi ya Pak. Verifikasi lagi. Nah, itu nanti seperti apa menurut Pak Heri ini kan, ketika verifikasi itu dari KONI Jateng itu nanti seandainya itu dinyatakan kurang layak, itu apa sikap dari KONI Blora sendiri? Enggak apa-apa, kami menyesuaikan. Karena itu juga sudah melalui beberapa verifikasi, baik dari KONI Jawa Tengah, mungkin juga ada beberapa KONI daerah yang hadir, banyak melihat secara langsung kondisinya. Mudah-mudahan sih itu sudah rata-rata sih sudah memenuhi syarat ya, kebutuhannya. Tapi kalau dipandang perlu misalnya mau ada satu perubahan, itu kami masih ada waktu sih, silakan. Mana yang penting yang terbaik pelayanan kami untuk Porprov yang akan datang. Jadi kan harapannya verifikasi ini kan dijadikan ajang evaluasi, sehingga ketika mungkin kurang 4 masih ada waktu untuk
dilakukan perbaikan iya, gitu. Maksudnya betul. tidak merubah tempat gitu loh harapannya, Betul, ya tidak betul. merubah tempat, tapi kekurangannya apa sih? Nah, nanti masukan dari KONI Jateng untuk perbaikan masing-masing tuan rumah itu kan gitu Pak Eri ya. Betul. Oke. Untuk fasilitas termasuk hotel itu dari 10 cabang olahraga itu secara perhitungan dari KONI Blora sendiri itu apakah sudah mencukupi, apakah belum? Ya, justru kami membagi itu berdasarkan perhitungan kami pada data pada Porprov yang lalu, karena ini kan belum ada. Ya. Jadi masing-masing, misalnya nanti venue itu kita upayakan dekat dengan cabur Iya, venue tertentu. Ya, venue dekat sama hotel ya Pak? ya, ya. Dan itu pun kami harus tahu dulu kuotanya. Kuotanya. Ya, kuotanya berapa? Oh, ini misalnya hanya misalnya harus 200 orang. Ya. Oh, hotelnya yang terdekat dengan itu mana? Oke. Ini kami nunggu sambil nunggu kuota. Cuma sementara acuannya berdasarkan Porprov 2018. Ya, jumlahnya ya, jumlah kuotanya. Betul. Dan ini kan kemungkinan juga di Blora, di beberapa kabupaten yang lain kan juga, kalau standarnya di Solo kemarin kan kalau tidak salah hotel bintang 3 gitu. Nah, karena mungkin situasi dan itu sudah ditunjukkan mungkin bisa meleret ke hotel bintang 2 juga toh Pak. Nah, seperti di Papua bahkan sampai di tinjak-tinjak kayak gitu, karena sudah ditunjuk ya kita harus siap. Siap apapun itu. Betul. Dan semoga atlet-atlet pun ya juga bisa menyadari kondisi beberapa kabupaten yang lain yang kekurangan. Terus harapan dari Pak Eri sendiri berkaitan dengan pelaksanaan Porprov ini, kan ini sebelumnya kan ada pra juga. Nah, harapan dari Pak Eri sendiri untuk pra itu seperti apa? Apakah idealnya pra itu juga dilaksanakan di tempat Porprov sekaligus untuk uji coba dan evaluasi? Apakah di kabupaten lain? Untuk pandangan Pak Eri seperti apa? Iya, jadi tadi pertama betul ya, kalau kita kemarin mengacu pada pelaksanaan PON untuk akomodasi itu memang saya kira semuanya nanti akan layak lah untuk disiapkan. Kemudian itu terkait dengan pra, memang bagus dalam pengertian bahwa penyelenggaraan pra itu nanti di venue itu. Jadi nanti lebih mudah. Di samping itu kesiapan tuan rumah ini kan juga belajar, kesempatan belajarnya di situ. Walaupun itu nanti pasti ada panitia besarnya pasti memberikan dari Pengprovnya. Nah, dalam hal ini terkait dengan pra ini tentu saja kami sangat berharap ya, mungkin tidak tahu yang lain daerah saya kira sama, hanya masalahnya ini akan adalah anggaran dari biaya. Makanya kami berharap kalau misalnya kami itu misalnya ketempatan untuk pra, ya tentu anggaran dari provinsi yang untuk pra itu akan bisa digunakan pada saat pra di daerah. Maksudnya 100% atau sharing? Sharing lah ya, kita bisa tapi sharing lah. Tetap porsinya tetap. Ya, dan sharing ini tentu nanti terbuka dari awal, kita bikin MOU supaya tidak ada terjadi hal-hal yang misalnya nanti bisa ada yang dirugikan dan sebagainya. Berarti menurut pandangan Pak Eri sepakat idealnya pra dilaksanakan di tempat Porprov karena kita kan pertama kali biar untuk sekaligus evaluasi dan uji coba juga dalam pelaksanaan itu. Ketika nanti di pra-nya ada kekurangan-kekurangan itu bisa terpantau dari awal. Terpantau, terus kemudian Porprovnya bisa maksimal. Betul. Nah, terus ini saat ini acara apa ini di Jepara Pak Eri? Ini kebetulan juga kami verifikasi lagi dari teman-teman Sepadi Raya, karena setelah kami mencoba melihat juga mendengar masukan keluhan dari beberapa tempat, karena ternyata memang ada beberapa catatan yang nanti akan kita bahas dalam pertemuan ini. Jadi masih memungkinkan kalau misalnya ada beberapa pertimbangan, misalnya ada yang keterlambatan dalam penyiapan venue dan sebagainya, kemudian masih mungkinkah itu misalnya kita alihkan di satu daerah di sekitar kita ini, Padi Raya ini. Dari cabur yang dipertandingkan di Padi Raya ini ya nanti di tuan rumah ini kan tentunya ada beberapa cabang olahraga yang
di 6 kabupaten di Pati Raya ini tidak ada banyunya. Itu nantinya seperti apa menurut pandangan Pak Heri? Iya. Seperti taruhlah seperti velodrome kan ini belum ada. Terus ya belum ada. Arung jeram kan biasanya ada itu. Betul. Apakah memungkinkan itu tetap di luar Pati Raya? Jadi begini, karena kemarin acuannya dari KONI Jawa Tengah adalah cabur itu dilombakan pada Pekan Olahraga Nasional. Itu standar yang harus diperjuangkan supaya bisa ada di Porprov, ya, Porprov. Namun demikian, karena mungkin venue-venue jelas tidak ada di Pati Raya, itu kami akan kembalikan kepada KONI Jawa Tengah. Monggo tetap dilaksanakan walaupun di luar Pati Raya. Karena tidak mungkin, tapi itu dibutuhkan untuk persiapan PON yang akan datang, karena 23 itu sudah kualifikasi untuk prapon ya, prapon. Jadi berarti harapannya tetap dipertandingkan, ya, di luar wilayah Pati Raya. Saya kira nggak masalah, karena itu semua cabur membutuhkan untuk mengevaluasi diri pada persiapan PON. Itu Pak Heri, terima kasih ngobrol-ngobrolnya, sukses selalu buat Blora. Amin, terima kasih ya. 10 saat ini ditambah 1 lagi masih muat enggak itu? Jangan, nanti tawarin yang lain dulu. Pak Heri, terima kasih. Ya. Pemirsa, terima kasih, pantau terus channel YouTube Edi Selalu di Hati. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.